Tuhan kami percaya kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, hamba Tuhan Ibu Diana akan membuka di dalam doa. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan siang hari ini kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di siang hari ini semua menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang kami naikkan, setiap puji-pujian yang kami persembahkan semuanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hadir di tengah kami, lawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat seluruh para hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di dalam ruangan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau mengurapi mereka dengan urapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kehadiran mereka boleh melawat setiap kami yang ada di tempat ini dengan kuasa daripada Tuhan sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini masih di rumah dalam perjalanan Tuhan sertai mereka untuk hadir dalam rumah-Mu sama-sama kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah raya doa ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami berkorban hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersukacita siang hari ini. Coba lihat samping kiri kanan, mau beri senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita tetap bersukacita karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu boleh menari, boleh melompat bagi Tuhan. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi saudara untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini adalah pendoa-pendoa syafaat bagi kota Jakarta, dan saya percaya mereka hadir di sini, mereka sedang melakukan terobosan di tempat ini. Haleluya. Karena itu kita naikkan pujian, kita percaya dan kuasa Tuhan di tempat ini bekerja. Haleluya. Mari beri pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama di dalam hadirat Tuhan katakan, pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kuasa penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Dia kota benteng, dia perlindungan kita, amin. Mari dengan iman menaikkan pujian ini, kita robohkan segala tembok-tembok yang dibangun oleh musuh kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu. Yes, haleluya. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Yes, haleluya. Kaulah kebenaran, Tuhan berlindungan. Sama-sama, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Haleluya. Hati kami percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Yes, amen. Hati kami percaya hanya kepadamu. Kaulah kebenaran dan kota berlindungan. Sama-sama, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Yes, haleluya. Tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat, amin. Pada siang hari ini ada satu lagu yang luar biasa, suka dinyanyikan di sini, tapi lagu dari timur ujung, lagu Papua. Puji Tuhan. Kita akan menari bagi Tuhan siang hari ini nanti. Siapa ya? Mungkin yang bisa untuk pimpin. Siapa ini? Mili boleh maju ke depan. Ya. Untuk kasih gerakannya sama Nobia. Ada Nobia. Ayo. Ya. Mereka akan memimpin dalam gerakan, kita menyanyi. Bapak Ibu Saudara boleh lihat mereka dan ikut mereka menari. Haleluya. Yesus kan ku
juga tidak mengerti lagu ini, tapi lagu ini yang jelas untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan suka sekali menyanyikan lagu ini. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, terus tinggal dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita satu pengharapan dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlukan Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap langkah kami perlukan firman-Mu. Kasih yang sejati kami peroleh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
doa kami di hadapan. Kami terlalu perlukan pribadi-Mu Tuhan. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu Bapa. Jangan sendiri kami. Sekali lagi dalam penyembahan-Mu, dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Oh, jangan sendiri kami. Ya, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami hadapan jangan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami siap. Mari datang dan isi setiap bejana hidup kami dengan firman-Mu. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib Kristus, agar perkataan-perkataan Tuhan yang berkuasa itu keluar dari mulutnya bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Kami lepaskan kuasa Roh-Mu untuk ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan. Agar firman itu menjadi benih di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah, dan menghasilkan satu kebenaran yang memerdekakan setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman. Haleluya. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu terus mencengkram kami ya Tuhan. Terus cengkram kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Cengkram dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sampai di hati kami terus bisa berkata, Engkau Tuhan Allah yang kami sembah dan Allah kami muliakan. Kami hanya bisa bergantung kepadamu ya Tuhan. Hidup kami hanya bisa bergantung ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pada saat akhir dari akhir zaman ini ya Tuhan, yang segala sesuatunya harus dipulihkan. Hari ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, pulihkan kami kembali dengan kasih mula-mulamu ya Tuhan. Biar kasih mula-mulamu melanda tempat ini ya Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi akan kembali ke kasih mula-mulamu ya Tuhan. Di mana di saat perjumpaan pertama kali dengan Engkau, yang saat hati kami saat berjumpa pertama kali dengan Engkau sungguh berkobar-kobar ya Tuhan. Biar hari ini juga Tuhan, terus hati kami terus berkobar-kobar Tuhan. Saat mendengar firman-Mu, saat memuji menyembah Engkau, bahkan dimanapun berada ya Tuhan, hati kami terus berkobar-kobar. Selalu ingin memberitakan kebenaran firman-Mu, baik kepada tetangga, kepada saudara-saudara yang lain ya Tuhan. Buat hati kami terus berkobar-kobar ya Tuhan, ya Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu, tanpa kasih-Mu ya Tuhan, kami tidak akan pernah bisa berkobar-kobar Tuhan.
Oh Tuhan, terus Tuhan cengkram hati kami ya Tuhan. Cengkram dengan kasih-Mu, karena Engkaulah Bapakku yang setia, Bapakku yang baik, Bapakku yang kemanapun kami pergi, Engkau selalu mendampingi kami ya Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Joshua Amasiah, yang terus mengasihi dan menguatkan kami saat kami menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan, yang mau mencuri firman-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, menyingkir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini hanya dikuasai oleh Roh Tuhan. Ketus Roh Allah mencengkram tempat ini. Dan kami aktifkan malaikat perlindungan, malaikat perjanjian, malaikat lawatan, malaikat perjamahan, malaikat perang ya Tuhan. Kami aktifkan mengepung seluruh tempat ini ya Tuhan. Ya sungguh-sungguh Engkau yang mencengkram tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya boleh berkata amin, amin, amin. Terima kasih, shalom. Kembali kami datang ke tempat ini, Bapak Ibu, kami bersama tim dari Jakarta. Sebelum saya mulai, boleh lambaikan tangan yang belum menikah. Boleh lambaikan tangan yang belum menikah. Wah, banyak yang belum menikah ya. Ini belum menikah 2 kali loh ya, belum menikah bener ya. Belum menikah sekali. Kalau di depan ini sudah pada menikah nih, tidak ada menikah 2 kali. Yang tim Jakarta ya. Oke Bapak Ibu, nah hari ini karena sebagian ini anak-anak muda, kami mau bicara tentang bagaimana menjadi seorang yang penuh kasih untuk bisa mengampuni kepada orang yang menyakiti hati kita, khususnya anak-anak muda. Sebelum saya mulai, anak-anak, kalian siapa yang sudah pernah patah hati? Yang sudah pernah patah hati? Siapa yang belum pernah punya pacar? Nah, ini gimana? Ya, berapa? 1, 2 belum pacaran ya? Sampai sekarang belum. Yang lainnya udah pernah pacaran, udah pernah patah hati, atau sedang pacaran? Siapa yang sedang pacaran? Wah, malu-malu nih yang depan ya. Nah, tapi pasti semua sudah pernah dikecewakan ya. Siapa yang belum pernah mengalami kekecewaan? Ada? Ya paling depan belum pernah mengalami. Paling belakang ya belum. Semua sudah mengalami kekecewaan ya. Oke, slide-nya boleh ditampilkan. Hari ini seperti tema yang tadi pagi adalah tentang mengampuni. Bagaimana kita di dalam hidup dari akhir zaman, kita harus kepenuhan kasih Bapa, sehingga kita dapat mengampuni kepada setiap orang yang melukai hati kita. Seberat apapun, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus memberikan pengampunan. Kalau hidup kita mau diperbarui, hidup kita mau di blessing. Udah belum? Oke. Seberapa besar itu mengampuni ya Bapak, adik-adik semua, karena ini anak-anak muda, saya bicara dengan adik-adik ya. Adik-adik semua, mungkin kalian yang pernah patah hati, pernah punya pacar, dikecewakan, ditinggalkan, pasti akan kecewa, betul? Kekecewaan, luka batin itu bisa dimulai dari pada saat bayi, pada remaja, kemudian dalam pergaulan, itu bisa dimulai dari kandungan, kemudian berlanjut sampai sekarang. Sering kita tidak menyadari, mungkin waktu di dalam kandungan mungkin ada yang orang tuanya menolak, itu juga bisa menyebabkan luka batin, menyebabkan sakit hati, sehingga tidak bisa mengampuni. Juga di dalam pergaulan tidak bisa mengampuni karena dikecewakan oleh banyak orang ya. Nah, saya mau buka. Udah belum ya? Ya. Mengampuni adalah suatu kemenangan. Mengampuni adalah suatu kebebasan. Setiap kita yang bisa mengampuni adalah menjadi orang yang merdeka, orang yang tanpa beban. Ayo lanjut. Lanjut.
Nah, ya, oke. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 18 ayat 21 dan ayat 22. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Amin. Mengampuni 70 kali 7. Amin. Siap. Katakan kanan kirimu. Nah, aku mengampuni 70 kali 7. Katakan 3, 2, 1. 70 kali 7 kali ya. 70 kali 7 kali. Jadi artinya apa? Jadi kalau ada orang menyakiti hati, hitung udah 70 kali 7 kali udah belum? Nah, jadi itu harus terus lakukan. Nah, misalnya tidak ada ya orang bilang, sorry ya gue gak ada maaf bagimu, pintuku sudah tertutup bagimu, itu gak ada ya. Tetap ingat firman 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali ya, mengerti ya? Jadi itu tidak terbatas, banyak sekali. Nah, itu adalah firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang berkata, engkau harus mengampuni saudaramu. Kalau engkau mau bebas hidupmu, kalau engkau mau di-blessing, kalau mau hidupmu tidak ada beban, tidak ada sakit penyakit apapun, engkau harus mengampuni. Dan setiap kita pasti punya luka batin. Setiap kita pasti punya dikecewakan. Entah waktu bayi, waktu remaja, atau sampai sekarang itu pasti punya. Hanya kadarnya berbeda-beda. Nah, adik-adik semuanya, bahkan ya, kalau orang tidak bisa mengampuni, itu sampai meninggal pun itu susah. Orang yang susah mengampuni, mau meninggal juga susah. Ini contohnya ya. Saya mau kesaksian di waktu keluarga kami, keluarga dari NTT. Waktu itu saya sama ini suami saya di depan, boleh berdiri suamiku. Ini juga orang NTT sama ya. Nah ini waktu itu dari keluarga kami dari NTT. Nah, itu minta didoakan. Ada kakak dari saudara dari suami saya. Itu minta didoakan. Doakan dong, udah koma. Terus kemudian ya, kita doakan, kami doakannya lewat telepon dari Jakarta. Terus waktu didoakan, itu Tuhan bilang harus bisa mengampuni gitu. Nah, terus waktu kita doakan pun sebenarnya ya, itu roh maut sudah mengelilingi saudara kami itu. Udah mengelilingi dan udah siap untuk membawa saudara kami itu untuk dibawa, tapi bukan ke hendak Tuhan, tapi ke maut dah, roh maut ya, ke bawah ke neraka karena tidak bisa mengampuni. Akhirnya terus ayo mengampuni. Oke, terus kita perkatakan lewat telinga, mengampuni, ayo ajari mengampuni. Karena kami mendengar bahwa itu mereka kecewa dengan anak-anaknya itu selalu susah dibilangin ya. Anak-anaknya itu waktu sebelum itu sakit itu anaknya membuat kecewa. Nggak tahu membuat kecewanya apa, tapi kekecewaannya itu cukup berat. Jadi mamanya ini, pokoknya aku nggak mengampuni ya, sampai berkata seperti ini mamanya itu, biarin aja, nanti kalau aku mati kamu nggak usah datang. Itu sampai begitu. Perkataan itu adalah perkataan apa? Perkataan kutuk. Jadi memang tidak mau mengampuni. Akhirnya waktu kita doakan, ayo kamu mengampuni, dia bisa mengampuni. Dan dia mendengar orang koma itu kalau didoakan, ditembakkan di kupingnya, dia bisa mendengar. Dan hatinya dia mengampuni terus. Nah akhirnya apa? Dia kembali sadar. Terus kita tanya, waktu kamu koma itu kamu lihat apa? Iya, saya seperti ditarik-tarik oleh yang gelap-gelap gitu. Ada seperti yang mengerumuni itu gelap-gelap semua. Tapi begitu didoakan dan aku mau mengampuni, saya bilang, Tuhan Yesus tolong ampuni anakku, ampuni dan sebagainya. Itu yang gelap-gelap itu hilang. Akhirnya menjadi yang putih. Yang putih-putih itu saya percaya itu adalah malaikat Tuhan. Nah, akhirnya terus dia sadar, terus ketemu anak-anaknya terus mau mengampuni anak-anaknya. Dan akhirnya setelah selesai pengampunan, pemulihan keluarga,
akhirnya besoknya dia meninggal. Dan saya percaya itu meninggal di dalam Tuhan, bukan di dalam tadi malaikat maut ya, tetapi di dalam Tuhan. Karena yang jemput adalah malaikat yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah jadi betapa pentingnya untuk kita harus mengampuni. Karena tidak bisa mengampuni itu juga kita tidak dapat blessing dari Tuhan. Hidupnya akan susah. Apalagi engkau, kalian anak-anak muda, engkau yang selalu melukai hati perempuan maupun laki-laki, itu mengerikan. Ya. Jangan pernah engkau bermain-main dengan perempuan. Maksudnya kamu gampang ganti-ganti pacar, itu jangan pernah seperti itu. Karena hidupmu akan susah. Karena itu sudah melukai, sudah mengecewakan. Nah, lanjut boleh? Nah, arti dari pengampunan sebenarnya apa? Di dalam Matius 18:23 ya sampai 35 di sini dikatakan bahwa sebenarnya arti pengampunan adalah kerelaan hati kita untuk melepaskan keinginan kita. Melepaskan keinginan kita untuk apa? Membalas orang yang menyakiti hati kita. Itu kan pengen membalas tuh, syukurin tuh, mati aja kamu, awas lu ya, seperti itu kan ya. Kalau kita disakiti pasti akan keluar perkataan yang negatif. Nah, itu artinya yang mengutuki, yang menyumpahi. Tetapi dengan mengampuni, kita melepaskan semua perkataan itu, kita lupakan, kita ganti, kita balikkan keadaan dengan Tuhan. Keadaan Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni. Seperti itu memang tidak gampang, itu memang susah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan. Dan apa yang terjadi saat kita bisa melakukan pengampunan? Apa yang terjadi? Jadi kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat, mengalami sesuatu kekuatan powerful yang dari Tuhan. Hidup kita akan diubah. Dan akan kembali hidup kita akan merdeka. Dan sungguh-sungguh jalan menuju ke depan, jalan yang penuh cerah, jalan yang penuh pengharapan. Nah kemudian nih, sekarang di dalam Yohanes 20 ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, adik-adik semuanya, enak enggak ya? Enak ya kita kalau ya udah aku nggak mau mengampuni, puas ya. Di dalam daging ini puas nggak? Kalau orang mengecewakan kita, saya bilang aku nggak mau mengampuni. Tertutup buat kamu, tidak ada mak bagimu, puas ya, hati ini puas ya rasanya, daging ini enak, rasain lu, syukurin lu, hidupmu akan susah. Tetapi firman berkata, jika kamu tidak mau mengampuni, dosanya tetap ada. Dan mungkin kita berkata dosanya tetap ada, ya biarin dia berdosa. Bukan seperti itu. Kalau dosanya tetap ada dan kita harus mengampuni orang itu, dosa dia itu akan menempel di dalam diri kita. Nah, maka kenapa kita harus mengampuni? Jangan sampai kita ketempelan dosa orang yang harus kita ampuni. Kalau yang dia mengecewakan kita karena mungkin masalah saya kasih contoh seperti ini. Misalnya ada keluarga, bapak ibu, nah bapaknya itu selingkuh punya anak. Anaknya namanya A. Terus kemudian anaknya A itu kecewakan papanya selingkuh. Nah, karena ada pelakor lah ya, ada. Terus kemudian anaknya A ini disuruh mengampuni, udah pemulihan, datang ke pendeta, anaknya yang A ini suruh mengampuni sama pelakor ini. Udah ampuni, padahal mamanya mau mengampuni, bapaknya bertobat mau mengampuni, tapi si A ini nggak mau mengampuni. Saya nggak mau mengampuni, pokoknya yang pelakor ini. Karena apa? Gara-gara pelakor ini hidupku susah, papaku jadi nggak betul, dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? 10 tahun atau 15 tahun kemudian yang anak A ini menjadi pelakor. Kenapa? Karena dia tidak mau mengampuni pelakor itu. Nah, akhirnya hidupnya sampai sekarang ya dia jadi pelakor, pengganggu suami orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga seperti misalnya nih, bapak dan anak, bapaknya itu suka KDRT dengan istrinya atau KDRT dengan anaknya. Nah, anaknya akan melihat sesuatu seperti itu ya, melihat mamanya dipukuli, melihat anaknya dipukuli, adiknya atau yang dipukuli, atau istilahnya melihat mamanya yang dipukuli lah. Terus kemudian anak ini
pasti di dalam hati mikir, nanti kalau saya punya istri, saya nggak akan seperti papaku. Karena papaku itu kejam sama mamaku, selalu mukuli. Tetapi apa yang terjadi? Setelah nanti anak ini menikah, sama kejadiannya. Anak ini menikah juga menjadi KDRT dan dia juga memukuli istrinya. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengampunan dan diperlukan untuk memutuskan itu yang namanya kutuk dari orang tua. Ya, adik-adik, lanjut. Nah, kemudian Tuhan itu selalu mendamaikan kita dengan musuh kita, ya. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mazmur 23 ayat 5, ya. Kemudian dikatakan juga, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini jadi kita harus mengalahkan apa? Kejahatan dengan kebaikan. Saya mau kasih contoh lagi. Dulu waktu saya kerja, dulu saya sekuler, saya itu menjadi kepala produksi di sebuah perusahaan makanan di Jakarta. Nah, saya masih muda, baru ya lulus beberapa tahun lah dari kuliah, jadi kepala produksi. Nah, bawahan saya adalah supervisor yang umurnya lebih tua dari saya. Nah, kemudian, ini agak susah karena apa? Dia merasa sudah paling lama dan saya orang baru. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Nah, akhirnya kemudian apa ya yang harus saya lakukan untuk supaya dia bisa diatur? Karena ini orang jadi pengaco, pemberontak. Kemudian akhirnya saya ajak makan, ayo yuk makan yuk. Saya ajak makan, saya ajak ngobrol. Habis itu, setelah itu, besoknya dia langsung balik. Dia berbalik dan berbuat baik. Dan apapun yang saya suruh dikerjakan. Itu gara-gara apa? Gara-gara sebuah makanan. Gara-gara makanan. Karena makanan itu sangat potensi. Makanan itu sangat-sangat bisa mengubah. Coba Bapak Ibu nanti ya, atau adik-adik semua. Kamu, temenmu, mungkin kamu kecewa sama temenmu, lagi berantem. Coba kamu kasih kue, ya. Ada yang mau begitu? Nah, yang anak-anak muda, ayo kirim kue kayak nih. Udah tahu kan kamu kondisi lagi panas nih ya, berantem ya, mungkin masalah apalah. Terus langsung kamu kirim kue, coba. Pasti dia akan ngasih kue lebih lagi. Pasti kamu akan ditambah lagi kuenya. Amin. Jadi, jika seterumu lapar, berikan makanan. Intinya apa? Jika engkau berseteru, berikan makanan. Amin. Makanan dalam arti bukan makanan jasmani ya, makan rohani juga ya. Berikan ayat-ayat firman Tuhan. Aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu, itu juga seperti itu. Amin. Ya, yuk lanjut. Nah, ini adik-adik semuanya ya. Ini adalah gambar hati yang retak, saya bilang. Ini hati yang dimau Tuhan adalah hati yang full. Hati yang tidak ada retak-retak seperti itu. Hati yang patah. Hati yang patah adalah kenapa? Hati yang penuh kepahitan. Di dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap kepahitan, sakit hati, iri hati, sombong, kemarahan dan sebagainya. Saya mau katakan di sini ya, orang yang patah hati, orang yang kecewa, orang yang kepahitan, akar dari kepahitan adalah apa? Iri hati. Coba cek ya. Kalau engkau iri, itu pasti akan kemana-mana dan akan mengalami kepahitan. Engkau iri dengan adikmu di dalam keluarga, kok orang tua aku lebih sayang sama adikku. Engkau iri dengan teman-teman mungkin di kampus atau dimanapun. Engkau iri, itu adalah akar dari kepahitan. Kalau sudah mengalami kepahitan, itu hatimu ada celah. Celah-celah itu yang menyebabkan kuasa jahat masuk ke dalam hati kita. Kalau kuasa jahat sudah masuk di dalam hati kita, itu lewat celah-celah, lewat retak-retak seperti itu maka kita akan terbelenggu dengan kekuatan si jahat. Sehingga apa? Sehingga hidup kita akan selalu sakit-sakitan, hidup kita akan selalu marah-marah, hidup kita akan selalu kecewa dan seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada masa depan. Bahkan kau mungkin kuliah jadi malas, seperti nggak ada harapan. Bahkan kau tidak ada, sepertinya tidak ada selera hidup lagi. Apa-apa malas. Seperti orang tidak punya tujuan hidup. Nah, itu kalau hati yang retak-retak seperti itu, yang tidak dipulihkan. Oleh karena itu, hari ini
nanti kita mau memulihkan setiap hati kita yang retak, yang luka dan sebagainya. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tahukah Anda, tahukah kalian bahwa hati kita sudah membatu? Tahu nggak? Kita nggak ngerti kalau diri kita sendiri pun licik, nggak ngerti. Karena di sini dikatakan betapa liciknya hati. Padahal hati kita itu sudah membatu, hati kita sudah membeku. Karena saking liciknya, udah saking menjadi karakternya. Misalnya ya, kalau engkau setiap hari menipu orang, awalnya sedikit-sedikit, tapi lama-lama adalah sudah menjadi karakter bahwa engkau adalah seorang penipu. Nah, itu artinya apa? Sudah nggak sadar bahwa saya nipu, karena sudah menjadi hal yang biasa, udah menjadi karakter, dan itu engkau menikmati. Nah, nggak apa-apa kok, saya nggak merasa berdosa. Itu loh artinya di sini, hati sudah membatu, nggak merasa bahwa itu dosa, dan nggak merasa bahwa itu menipu, dan nggak merasa bahwa yang ditipu itu adalah jadi korban. Dan engkau senang sekali dengan keadaan menipu seperti itu. Bahkan engkau happy, bahagia di atas penderitaan orang yang ditipu. Itu loh, sampai seperti itu. Kalau sudah sampai memuncak, nah, mari kita selidiki hati kita. Selidiki, minta Tuhan yang bisa membuka kelicikan hati kita, yang bisa membuka kebekuan hati kita. Hanya siapa? Hanya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuka kelicikan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa membuka dan menyembuhkan. Engkau mau datang ke siapa aja, kalau engkau nggak mau disembuhkan, engkau nggak mau membuka hati dengan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa sembuh, tidak akan pernah bisa pulih. Amin. Karena hati ini sangat penting. Hati harus dipulihkan. Apalagi ini sudah akhir daripada akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat ya. Jadi bagaimana kalau Tuhan datang nanti? Tuhan datang di awan-awan menjemput kita, tapi hati kita penuh luka-luka seperti itu, Tuhan tidak bisa. Karena apa? Hati yang penuh duri, hati yang terluka seperti itu adalah kejijikan buat Tuhan. Tapi kalau hati kita penuh kasih, hati kita penuh cinta dan full, tidak ada keretakan seperti itu, itulah hati yang dimaui Tuhan, itulah hati yang menyenangkan Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang, Tuhan menjemput kita. Pada saat aku datang, firman Tuhan berkata, adakah iman pada saat aku datang? Nah, saat seperti itulah Tuhan datang menjemput kita. Menjemput kita dalam keadaan apapun, dalam dimanapun berada, kapanpun berada. Yesus menjemput kita dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan mengalami kehidupan yang kekal di surga. Amin. Kita mau mengalami kekekalan kehidupan di surga? Mau punya rumah di surga? Siapa yang mau punya rumah di surga? Nah, perbaiki hatimu, perbaiki hati kita. Hati kita harus diperbaiki. Setiap hati kita berontak, setiap hati kita marah, rumah kita hancur loh. Ada yang suatu penglihatan bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik atau perbuatan melayani Tuhan, terutama yang hati kita yang berhubungan dengan karakter, itu seperti membangun rumah. Nah, saat kita berbuat baik, melayani Tuhan, kerendahan hati, itu rumah kita dibangun terus seperti itu ya. Tapi begitu rumah kita yang sudah bagus itu, terus kemudian kita marah-marah, akhirnya apa? Rumah itu hancur, jadi fondasi. Nah, kita bangun lagi pelan-pelan, terluka lagi, hancur lagi, seperti itu ya. Hari ini kita sepakat ya, kita membangun rumah kita di surga dengan memperbaiki, memulihkan hati kita ya, amin. Hari ini kita mau pulihkan ya, yuk lanjut. Nah, akibat kepahitan adalah orang yang pahit akan selalu memahitkan orang. Percaya nggak? Percaya nggak kalau orang yang pahit hatinya, kepahitan akan selalu menusuk teman-temannya, betul? Misalnya siapa di sini nggak suka sama Bapak Pendeta, Bapak Gembala ini, pasti karena mungkin mengalami kepahitan. Mungkin sama Bapak Pendeta pernah dikatakan apa yang jelek, nggak terima. Akhirnya
Ngomong-ngomonglah ke orang, pendeta ini mah dia mah begini-ginilah. Ngapain sih kamu ke gereja? Ngapain udah nggak usah. Ini ngomong begini, ngomong ke sana seperti itu. Akhirnya seluruh gereja dipenuhi dengan akar kepahitan dan tidak ada lagi hadirat Tuhan karena hanya satu orang yang hatinya pahit tidak disembuhkan, akhirnya memahitkan banyak orang. Jadi ya, saya kasih contoh misalnya, saya ngasih permen kepada orang, orang itu bukannya bersyukur terima kasih, tapi apa? Bilangnya, iya nih gara-gara mulut gue bau nih dikasih permen, coba seperti itu. Bisa seperti itu loh, kita nggak menyangka, saya juga nggak menyangka dia akan berkata seperti itu. Saya ngasih baju ke orang, dia bilangnya apa? Menghina gue ya lo, mentang-mentang lo kaya jadi gue miskin, lo kasih baju, coba seperti itu. Itu adalah hati yang pahit. Hati yang pahit itu tidak pernah bisa bersyukur, tidak pernah bisa menerima kebaikan orang. Setiap kebaikan orang yang dia perbuat itu akan membuat dia selalu tersinggung, akan membuat dia selalu tertusuk karena hatinya belum dibereskan. Ya, di dalam Yakobus 3:11 dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit di dalam mata air yang sama? Pernahkah adik-adik, bapak ibu semua lihat satu mata air itu airnya tawar dan airnya pahit? Ada? Nggak ada kan? Kalau pahit ya pahit, tawar ya tawar ya. Yuk lanjut. Nah, ini coba lihat, perhatikan. Coba lihat kanan kirimu, adakah wajahnya seperti ini? Nih. Wajah penuh sukacita atau wajah penuh kebencian nih, penuh kepahitan. Semuanya senyum, hai, senyumnya mana? Senyum yang manis. Ya. Nah, semua di sini nggak ada yang pahit, Pak. Semuanya adalah hati yang penuh sukacita, hati yang damai, hati yang sukacita itu iblis tidak dapat masuk. Kenapa? Karena iblis nggak bisa sukacita. Iblis tidak bisa memberikan kasih, karena kasih adalah Yesus Tuhan, kasih adalah Allah sendiri. Makanya iblis tidak bisa memberikan yang namanya kasih. Makanya iblis sangat benci dengan orang yang bersukacita. Amin. Jadi kalau kita memuji Tuhan, ayo kita bersukacita, kita lompat-lompat. Itu adalah apa? Itu mengalahkan kubu-kubu, merobohkan benteng-benteng, tembok pertahanan musuh, tembok pertahanan iblis. Amin. Percayalah, kalau engkau lagi galau hatimu, lagi galau ya. Anak-anak muda ini kan lagi galau banyak ya. Lagi galau, wah nih pacarku datang nggak ya ke gereja, gue galau banget nih. Nah gitu kan. Wes aku datang, udah dirubah, ayo bersukacita. Mungkin kalau udah datang belum, duduk di depan sini ngeliatin belakang kok nggak ada ya, galau kan. Udah kalau seperti Tuhan, aku nggak usah galau, aku pacarku adalah engkau sendiri ya Tuhan, aku nggak usah mikirin pacarku, ku bersukacita lagi, pasti engkau akan mendapatkan hati yang gembira. Dan percayalah, pacar itu urusan Tuhan. Amin. Jodoh itu urusan Tuhan. Kalau engkau bisa bersukacita tiap hari, engkau bisa menyenangkan Tuhan tiap hari, engkau bisa memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa, Tuhan akan sibuk dengan engkau. Sibuk apa? Sibuk memilihkan jodoh dengan siapa ya jodoh ini yang buat siapa Mirli tadi, Mili ya? Mili ya. Siapa yang cocok buat dia ya? Waduh, ini orang ganteng begini ya, siapa ya? Nah, itu Tuhan pasti bisa berpikir begitu ya. Ayo kejar hatinya Tuhan. Jangan sibuk dengan luka batin, jangan sibuk dengan kekecewa. Ayo kejar hati Tuhan, supaya Tuhan sibuk dengan kita, sibuk untuk memberikan yang terbaik buat kita ya. Amin. Buat Tuhan itu tersenyum saat memuji menyembah Tuhan. Buat Tuhan tersenyum. Saat tersenyum, Tuhan memikir, aduh anakku si Mil ya, siapa ya? Coba enak nggak kalau kita dipikirkan oleh Tuhan? Enak kan ya? Ayo, supaya kita dipikirkan oleh Tuhan. Nah, hari ini ayo kita bereskan hati kita, bereskan dengan sukacita, full heart dengan Tuhan. Amin. Ya lanjut ya, yuk. Nah, selain orang susah mengampuni, bagaimana begitu beratnya saya mau mengampuni dia, enak banget ya. Enak banget, dia yang salah, gue yang mengampuni. Kebanyakan ya orang-orang ya yang salah, yang tidak sakit. Tetapi yang disakitin itu yang sakit, yang malah maksudnya gini loh, saya mau ngomongnya agak susah. Suami istri, nah suaminya selingkuh, istrinya tidak bisa mengampuni suaminya, akhirnya istrinya malah apa? Kena kanker payudara. Nah, suaminya oke-oke aja. Loh, kenapa?
Dan memang hukumnya seperti itu. Kenapa istrinya nggak mau mengampuni? Karena bagaimanapun juga suami selingkuh itu adalah istri juga ikut menanggung akibatnya, ya. Ikut menanggung. Kenapa suami bisa selingkuh seperti itu? Nah, kita sebagai istri harus sama-sama berdoa untuk suaminya, mengampuni dan minta Tuhan untuk diubahkan. Bukan menyalah-nyalahkan. Kadang-kadang orang kan menyalahkan Tuhan. Kok kasih aku suami yang jelek kayak gitu sih? Mau kerjaannya selingkuh sih. Udah deh Tuhan, cerai aja deh, cerai. Gue kadang nggak mau lagi. Nah, padahal Tuhan membenci perceraian. Amin. Di Alkitab adakah Tuhan mengasih izin perceraian? Kalian yang anak-anak muda nanti ya. Kalian yang anak-anak muda nanti mulai sekarang harus berpikir. Cari istri bukan hanya karena mukanya yang cantik atau wajahnya yang ganteng ya, tetapi tanya Tuhan, mana ya Tuhan yang cocok buat saya? Karena dalam pernikahan tuh hanya cukup sekali seumur hidup, maut yang memisahkan. Di Alkitab berkata Tuhan membenci perceraian. Kalau Tuhan membenci perceraian, ya engkau tahu sendiri, Tuhan bisa berkarya nggak dalam hidupmu kalau Tuhan sudah membenci perceraian? Itu aja. Pasti hidupmu ya tidak ada di dalam blessing Tuhan. Makanya ditetapkan anak-anak muda yang sekarang belum menikah itu tanya Tuhan. Dan jangan berharap ya kalau hatimu penuh luka, hatimu penuh kecewa, jangan harap mempunyai suami atau istri yang penuh kasih, yang sesuai dengan idamanmu, yang akan memanjakanmu, yang akan bla bla, yang baik dan idealmu. Itu nggak akan pernah seperti itu. Kalau engkau belum membereskan hatimu, hati harus dibereskan dulu. Kadang-kadang anak-anak muda ini kan seperti ini nih. Misalnya dengan A putus, terus kemudian buru-buru mau nyari kan? Betul nggak? Buru-buru mau nyari untuk menunjukkan sama si A nih, gue tinggalin, lu tinggalin gue juga udah dapet nih. Itulah cinta yang buru-buru. Nah, itu sebenarnya itu hatinya belum dipulihkan, tapi sudah keburu nyari yang lain. Itu yang sangat bahaya. Karena Pak nanti akan mengalami luka yang lebih parah lagi. Makanya dari itu ya, mulai dari sekarang adik-adik semuanya mulai koreksi apa yang menyebabkan kekecewaan di hati kalian. Mungkin dengan orang tua, mungkin dengan teman-teman, atau mungkin waktu bayi dan sebagainya, semua harus dibereskan. Kalau hati sudah dipulihkan, hati sudah dibereskan, maka kita akan menyembah Tuhan dengan full heart, dan Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik, yang dari Tuhan sendiri. Itu nanti yang akan membuat itu langgeng, akan membuat tidak ada perceraian, karena Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan yang sudah menjodohkan kita, ada apa-apa nanti di dalam persoalan pernikahan, mungkin ada percecokan atau ada apapun, kita bisa datang ke Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau sudah menjodohkan aku dengan B. Ini ada masalah ini Tuhan, tolong Tuhan Engkau yang bantu menyelesaikan. Pasti Tuhan akan campur tangan. Amin. Ya lanjut. Nah, tanda-tanda orang yang mengalami kepahitan adalah yang paling parah adalah sensitif, seperti yang tadi saya katakan ya, menjadi labil, gampang sekali tersinggung. Ayo lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk hati kita dipulihkan? Kita datang kepada Bapa, kepada Yesus Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mulai hari ini, tiap hari ayo datang ke Tuhan, minta pengampunan ke Tuhan, minta dibuka hati kita. Tuhan, hatiku mana yang licik, hatiku mana yang kecewa, pulihkan. Tiap hari saya lakukan sampai dari waktu masa muda sampai sekarang. Saya itu lakukan tiap hari, saya memuji, menyembah Tuhan tiap pagi, menyembah Tuhan, minta Tuhan, Tuhan, tahirkan hatiku yang licik, yang jahat, yang kotor, yang najis, ditahirkan. Sampai setiap sel-selku ditahirkan. Sehingga Tuhan, Engkau penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Engkau penuhi hatiku Tuhan dengan yang daripadamu. Sehingga saat orang mau menyakiti hati kita itu mental. Saya mengalami dengan teman saya sendiri yang
Di depan saya baik, tetapi di luar dia menjelek-jelekan saya dan saya dengar. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak sakit hati. Karena apa? Tiap hari saya dipenuhi oleh kasih Bapa. Sehingga akan mental. Jadi panah-panah api si jahat itu akan mental. Karena ada selubung yang menutupi kita. Tahukah Bapak, Ibu, adik-adik semua, saat kita menyembah Tuhan, kita ada dalam suatu selubung. Ada dalam suatu seperti kubah itu transparan ya, dan kita musuh dapat melihat kita, mereka mau melemparkan panah-panah api tetapi tidak bisa menyentuh kita. Karena apa? Ada selubung, yaitu selubung kasih Tuhan, seperti kubah tapi dia tidak bisa menyentuh. Itu yang namanya di Alkitab dikatakan selama ada minyak dan anggur, kuasa jahat tidak dapat menyentuh kita. Amin. Anggur bicara tentang darah Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Amin. Ya, yuk lanjut ya. Pengakuan, kenapa kita harus mengaku? Pengakuan adalah pembongkaran terhadap dosa, dan saat kita mengaku di hadapan umum seperti ini, itu sama aja menelanjangi iblis. Jadi fungsinya kesaksian adalah kita menelanjangi iblis, sehingga iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Iblis tidak bisa menuntut atas kita, karena kita sudah menelanjangi mereka. Iblis, kau tidak ada hak lagi atas roh, jiwa, tubuhku. Saya sudah percaya hidupku milik Yesus Kristus Tuhan, dan tidak ada sakit hati lagi, tidak ada luka batin lagi. Aku percaya. Nah, seperti itu ya. Yuk lanjut. Nah, kekuatan dari pengampunan adalah hidup kita akan terus diberkati. Kemanapun kita melangkah, kita akan diberkati. Dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan merdeka. Kita nggak ada beban. Kemanapun kami melangkah, badannya ringan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir apapun. Nah, di dalam masa pandemi ini untuk sekuler ini ada beberapa yang mengalami PHK dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita serahkan ke Tuhan, maka kekhawatiran kita itu Tuhan akan tutup, dan kita tetap hidup damai sejahtera dan sukacita. Meskipun kedepannya kita nggak tahu akan menghadapi apa, tetapi ada sukacita yang dari Tuhan, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Engkau yang mungkin masih kuliah atau apapun, percaya, kau punya target. Tuhan, aku punya target 3 tahun selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus 3 tahun selesai. Itu bisa engkau minta. Karena apa? Karena engkau sudah dibebaskan, dan kita bisa minta Tuhan, minta percepatan kuliahku 3 tahun selesai. Atau 2 tahun, ya terserahlah. Terserah engkau maunya mau 3 tahun atau 4 tahun atau mau 10 tahun, ya terserah kalian ya. Yuk lanjut. Nah, kemudian ujung-ujungnya adalah kita harus kembali kepada kasih Bapa. Kembali kepada kasih Bapa yang mula-mula ya. Nah, jadi hari ini kita mau kembali ke kasih Bapa, kembali memulihkan hati kita. Orang yang dipulihkan hatinya adalah lanjut akan mengalami sukacita yang luar biasa nih. Orang yang bersukacita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang impossible bagi dunia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang impossible. Seperti tadi yang saya katakan, engkau kuliah bisa 3 tahun selesai atau 4 tahun selesai. Nah, karena engkau ada dalam kuasa Tuhan, ada kuasa dan otoritas yang dari Tuhan. Karena apa? Selalu sukacita, tidak ada beban lagi. Amin. Lanjut. Nah, kemudian di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, jadi setelah itu kita akan mempunyai hati yang baru dan mempunyai roh yang menyala-nyala. Kemanapun kami pergi, kemanapun kita pergi, roh kita selalu menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala untuk memberitakan Injil, memberitakan sukacita, atau memberitakan kabar baik kepada siapapun yang kita temui. Dan yang utama adalah kita punya masa depan. Hidup kita jelas. Kita bisa melihat ke kalian anak-anak yang muda, setiap engkau melangkah, engkau dapat melihat bahwa aku punya tujuan yang jelas. Masa depanku sudah jelas. Bukan orang yang tidak punya tujuan, tetapi saya punya tujuan di dalam hidup ini. Amin. Ya, lanjut. Udah ya. Nah. Oke, adik-adik semua, hari ini kita maunya nyetel film ya, nonton film betapa Tuhan Bapa kita di surga itu memberikan kasih-Nya lewat surat cintanya kepada kita untuk diajak kembali ke Bapa. Ayo mulai, kita mau lihat film sebentar ya.
you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. In Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you.
Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menanti-nantikan hati kita. Tuhan menanti-nantikan kita semua untuk datang kepadanya. Kita berseru kepada Tuhan untuk dipulihkan hati kita, untuk mau mengampuni atas semua dosa kita. Hari ini katakan, Tuhan, siapapun yang mengecewakan Engkau, datang kepada Bapa dan ampuni mereka, dan minta selidiki hati kita, selidiki hatiku. Dosa kami, selidiki hati kami ya Tuhan, selidiki hati kami, terus, katakan kepada Tuhan, katakan Tuhan, aku mau mengampuni, Tuhan, ini dosa kami ya Tuhan, ya Tuhan, katakan kepada Tuhan, katakan Tuhan, aku mengampuni, lepaskan pengampunanmu.
Tuhan, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh pribadi, lepas pribadi yang ada di sini Tuhan, Engkau ampuni Tuhan, biar hari ini terjadi kelepasan, pengampunan ya Tuhan, Engkau pulihkan hatinya. Saat ini tirukan saya ya, Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku mau mengampuni, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatiku, baik kepada orang tua, keluarga, teman-teman, atau siapapun ya Tuhan, yang melukai hatiku, yang mengecewakan hatiku, yang membuat hatiku hancur. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan sehingga hidupku dipulihkan kembali. Penuhi hatiku Tuhan dengan kasih-Mu, dengan sukacita yang daripadamu, sehingga hidup kami diberkati. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami ada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, dan kami dapat mencapai tujuan destiny hidup kami dengan kuat, dengan kekuatan anugerah yang dari Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini juga kami putuskan semua kutuk leluhur, kutuk orang tua, kutuk kemiskinan, kutuk keturunan, kutuk kebodohan, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk sakit penyakit, kutuk maut, kematian, mati muda. Kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kutuk keturunan yang lain diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami hari ini bebas dari kutuk. Kami merdeka bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saat ini kami memantraikan dengan tubuh dan darah Tuhan. Yuk kita bagi perjamuan.
roti dan anggur ini di atas kepala kita, dan kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah yang Kau terus berikan di hidup kami ini, ya Tuhan. Kami angkat roti dan anggur ini, ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri ubahkan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami terima. Kami percaya kami akan terima Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus ada di dalam kami. Dan kami akan terima pengurapan ketujuh roh Allah juga Tuhan masuk ke dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan terus berkemenangan. Kami akan terus naik dan tidak akan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan, untuk terus menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya ya Tuhan, masing-masing kami, anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau berikan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Karena kami akan terus hidup bersama dengan Engkau, dan kami hanya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa kami di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami terima darah-Mu yang menyucikan hidup kami, yang melepaskan kami sudah dari semua kutuk-kutuk. Kami sudah bebas dari segala yang jahat. Kami terus dilindungi dari segala sakit penyakit. Tidak ada virus-virus bakteri yang bisa menyerang kami, karena kami ada dalam cover perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami sudah terima perjanjian darah Tuhan Yesus Kristus yang kekal, yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan lanjutkan dengan pengurapan. Ini adalah minyak dan anggur, dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu 6 ayat 6. Di mana ada minyak dan anggur, disitu tidak akan bisa dirusakkan oleh iblis. Tolong celupkan 3 jari. Kita akan berdoa bersama, dan kita percaya pengurapan yang dari Allah Bapa kami di surga, pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan dari Tuhan Roh Kudus yang akan mengurapi kita semua masing-masing. Mari ikuti saya, apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya doakan. Kita taruh di atas kepala kita. Bapa kami di surga, pada hari ini kami terima pengurapan yang dari Tuhan sendiri, pengurapan yang dari Allah Bapa kami, pengurapan dari Tuhan Roh Kudus, pengurapan dari Tuhan Yesus, turun atas hidup kami, turun atas hidup keluarga kami, turun atas seluruh masa depan kami. Kami terima pengurapan ketujuh roh Allah memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami akan terus berkemenangan. Tidak akan ada yang jahat yang akan bisa tidak ada yang jahat yang akan bisa menyerang kami. Pikiran kami hanya dipenuhi dengan pikiran Kristus. Kami letakkan di tengkuk kami ya Tuhan. Kami tutup setiap celah
Kami tutup setiap celah. Tidak ada yang jahat, Tidak ada yang jahat, pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, pikiran-pikiran yang daripada Tuhan yang bisa masuk lagi ke dalam pikiran kami. yang masuk dalam pikiran kami. Karena pikiran kami Karena pikiran sudah kami dilepaskan sudah dari dilepaskan segala yang jahat. dari segala yang jahat. Pikiran kami Pikiran kami hanya dipenuhi oleh hanya dipenuhi oleh pikiran Kristus pikiran saja. Kristus saja. Kami taruh di mata kami ya Tuhan. Mata kami ya Tuhan. Kami hanya akan melihat Kami hanya akan melihat apa yang Tuhan Yesus mau kami lihat. apa yang Tuhan Yesus mau kami lihat. Kami urapi telinga kami ya Tuhan. Urapi telinga kami Tuhan. Kami hanya akan mendengarkan Kami hanya akan mendengarkan suara Tuhan Roh Kudus. suara Tuhan Roh Kudus. Kami taruh di mulut kami ya Tuhan. Taruh di mulut kami Tuhan. Kami hanya akan berkata-kata Kami hanya akan berkata-kata apa yang menjadi firman Tuhan. apa yang menjadi firman Tuhan. Perkataan kami Perkataan akan kami menjadi berkat akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami taruh di hati kami ya Tuhan. Taruh di hati kami Tuhan. Hati kami Hati kami sudah dilepaskan sudah dilepaskan dari segala yang jahat, dari segala yang jahat, segala roh-roh kemarahan, segala roh-roh kemarahan, segala hati-hati yang sakit, hati-hati yang sakit, kepahitan, kepahitan, dendam, dendam, semua sudah lepas dari hati kami. semua sudah lepas dari Hati hati kami. Kristus ada dalam hati kami. Hati Kristus ada dalam hati kami. Kami urapi pusar kami ya Tuhan. Urapi pusar kami Tuhan. Kami sudah dilepaskan Kami sudah dari dilepaskan segala kutuk-kutuk, dari segala baik kutuk-kutuk, itu kutuk-kutuk dosa, baik itu kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan, kutuk keturunan, kutuk-kutuk yang diucapkan orang kepada kami. kutuk-kutuk yang Sudah diucapkan orang, diputuskan sudah diputuskan dari hidup kami, dari hidup dari kami, hidup keluarga kami. dari hidup keluarga kami. Dan kami urapi tangan kami ya Tuhan. Kami urapi tangan Kami kami hanya akan Tuhan. melakukan Kami hanya akan apa yang Tuhan melakukan Yesus apa yang Tuhan Yesus mau kami kerjakan. mau kami kerjakan. Kami urapi kaki kami ya Tuhan. Kami urapi kaki kami. Kami hanya akan pergi kemanapun Tuhan Yesus perintahkan kami untuk pergi. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah terima pengurapan yang dari Allah Bapa kami di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Tuhan Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Setiap kita diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Setiap engkau yang diberkati pada siang hari ini, puji Tuhan, pulanglah dengan satu kemenangan yang datang dari Tuhan.
Terima kasih buat seluruh tim pendoa Jakarta, khususnya Ibu Astuti yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh tim yang terus berdoa dari pagi ya sampai siang hari ini, luar biasa sekali. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan tidak hanya bekerja sampai di sini, akan terus bekerja di dalam setiap pribadi kita. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan setiap persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan nanti dengan kasih Kristus, Ibu Sri akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami telah Kau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau urap. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami serta hati kami Tuhan. Supaya keimanan kami lebih bertumbuh dan kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati dalam pelayanan Tuhan, dimanapun Engkau pakai, Engkau berkati Tuhan. Dalam rumah tangga juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dalam pekerjaan apapun juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, ini tiba saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan beri Tuhan. Sebelum kami mengembalikan Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk Engkau pakai dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang memberi dengan sukacita. Persembahan dijalankan, kita sambut dengan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu bekerja.
dalam doa siapaan kita. Nanti dengan kasih Kristus hamba Tuhan Ibu Diana akan kembali berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, di siang hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat lawatan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang memiliki hati untuk kami melayani di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau memberkati kehidupan mereka. Buat tim yang hari ini hadir melawat setiap kami. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menjawab bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami, mengajarkan kepada kami, agar kami terus belajar mengampuni, baik kepada diri kami sendiri dan juga kepada sesama kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini. Meteraikan itu dalam setiap hati kami. Di dalam perjalanan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan suara Tuhan bagi kami siang hari ini. Tuhan yang Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, di minggu ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya itu suatu hal yang dahsyat yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, ajar kami terus kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan. Biarlah Tuhan Yesus, kami memasuki hari yang baru. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami lakukan, kami percaya penyertaan Tuhan menolong, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang berdoa, sehati berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini Bapa. Ada begitu banyak hal yang terjadi di bangsa ini. Kami berdoa, kami memohon pengurapan Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Belas kasihan Tuhan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, tolong bangsa kami. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kami secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami mampu. Tuhan kami yang luar biasa mampu mengendalikan semuanya ini Bapa. Karena itu kami serahkan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di bangsa kami. Berkati setiap pemimpin yang ada, mulai dari presiden sampai dengan setiap jajaran-jajaran yang ada, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di setiap pelosok-pelosok daerah. Kami berdoa urapan Tuhan terjadi atas mereka, agar mereka boleh berdiri dan boleh memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Tolong ya Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada mereka, berikan otoritas-Mu kepada mereka, agar kebijaksanaan itu mereka pergunakan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa di mana daerah-daerah yang mungkin mengalami Tuhan Yesus bencana, kami berdoa Tuhan, Engkau hadir di sana, Engkau menolong, Engkau memberkati orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan. Tuhan Engkau menolong, Engkau buka jalan buat mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, saat ini Tuhan, COVID-19 yang sampai dengan detik ini terus Tuhan Yesus
bertambah-tambah di bangsa kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya berserah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan ini maksud dan tujuan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang terbaik yang Kau akan kerjakan bagi kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap para tim medis yang berjuang saat-saat ini Tuhan. Engkau tolong mereka. Engkau mampukan mereka Tuhan. Agar mereka tetap kuat berdiri memperjuangkan setiap jiwa-jiwa yang saat ini tergeletak karena sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami yang ada di tempat ini, perlindungan Tuhan terus ada bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Biarlah daerah di mana kami tinggal ini, perlindungan Tuhan ada. Perlindungan Tuhan terus ada di daerah ini, khususnya daerah Gading Serpong ini penuh dengan kuasa-Mu. Kemuliaan Tuhan boleh ada di tengah-tengah daerah ini. Setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini dipulihkan, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak anak-anak muda yang ada di tempat ini yang merindukan kasih-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan ketuk pintu hati mereka. Tuhan bawa mereka hadir dalam rumah-Mu, menikmati kekudusan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa terus menyerahkan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus gereja ini ada semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat hebat kami Tuhan, tapi kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga gereja ini boleh ada. Berkati setiap para pelayan Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Engkau yang Tuhan memberkati hidup mereka. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Berdoa menyerahkan kedua hamba Tuhan yang selalu setia, selalu ada buat seluruh jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa, berkati keluarga mereka, berkati pergumulan. Engkau berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak Bapa. Kami percaya seminggu berjalan ini Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru, kasih yang baru dalam kehidupan kami untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa menyerahkan setiap hamba Tuhan yang ada di pelosok Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka pelayanan, dimanapun mereka berdiri di altar-Mu melayani. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami percaya bahwa apa yang kami doakan, apa yang kami gumuli, Tuhan akan jawab bagi kami tepat pada waktunya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Ibadah kita setelah selesai, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, doa berkat, kita akan mendengarkan sekilas info untuk minggu depan, dan pengumuman ini akan disampaikan oleh Ibu Siti. Shalom. Puji nama Tuhan. Iya. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah siang ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih bagi semua pelayan yang sudah melayani hari ini dan juga tim dari Pendoa Jakarta. Terima kasih Bu Astuti yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya 1 Minggu 1 November, WL Saudara Robi, Singer Saudara Jundimus, Saudari Novrince, Saudara Lesri, Syafaat Ibu Sri, Warta Saudari Lesri, LCD Saudara David, Asar Saudara Landiron. Tim musik ibadah raya pertama Minggu 1 November, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Merinus, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah raya kedua Minggu 1 November, WL Saudara Novita, Singer Saudara Julimus, Saudara Desoy, Saudara Samuel, Syafaat Ibu Diana, Warta Saudara Samuel, LCD Saudara David, Asar Saudara Novia. Tim musik ibadah raya kedua Minggu 1 November, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Pisman, drum Saudara Evis. Perjamuan Kudus ibadah minggu depan akan disertai perjamuan kudus, pelayanan perjamuan Saudara Markus, Saudara Robi ibadah raya pertama, Saudara Juli, Saudara Mili ibadah raya kedua.
Jadwal pelayanan IJI Sabtu 31 Oktober, WL Saudara Lesri, Singer Saudara Mirinus, Saudara Irwal, Saudari Novia, Aser Saudara Denli, Saudara Aiki, LCD Saudara David, pemain musik Feby, Pisman, dan Bapak Gembala. Doa Kamis, setiap hari Kamis pukul 18 WIB ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Novia. Doa pelayan Tuhan, hari Jumat pukul 18 WIB ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudara Juli. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat seluruh tim pendoa Jakarta. Dan kami berharap tidak sekali ini untuk datang ya. Suatu waktu lagi boleh kembali datang, memberkati umat Tuhan lewat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa tim ini akan terus dipakai Tuhan semakin eksis. Sekalipun di luar sana banyak wabah, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan Hari ibadah kami Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menolong ya Tuhan dari awal hingga pada selesainya Tuhan. Dan berterima kasih buat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami ya Tuhan. Dari ya Tuhan ibadah yang pertama, ibadah yang kedua, Tuhan sudah mengutus ya Tuhan hamba-hamba untuk boleh datang berkati kami pada hari ini Tuhan. Kami terus berdoa dan serahkan tim ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, yang sedang dan yang akan Tuhan percayakan bagi mereka. Lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih lagi Engkau memakai mereka ya Tuhan. Dari dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab, akan di mana saja ada Tuhan, tolong ya Tuhan. Dalam proteksi Tuhan ada ya Tuhan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Kita bersyukur Tuhan pada hari ini.
semua umat-Mu juga yang hadir ada bersama-sama dengan kami, yang mengikuti juga setiap live streaming. Tuhan memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua yang sudah berkuasa memberi, Tuhan memberkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan, minggu yang berjalan Tuhan tolong kami sampai minggu datang oleh pertolongan Tuhan juga, dan masuki di awal bulan yang ke-11. Kami berterima kasih pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami, dan percaya proteksi juga perlindungan Tuhan juga terus ada bagi setiap kehidupan kami di setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, kembali ke tempat kami, berkat Tuhan boleh menyertai semua kehidupan kami. Mari semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan berkat kepada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Kamu akan berkati setiap mereka ya Bapak. Dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika kami umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidupnya dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan berikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain, bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dan tertinggal menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan untuk berkati kita semuanya. Mari kita bersatu sejenak, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan berkati. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ibu Astuti dan tim, sama suami dan semuanya tim yang ada. Tuhan memberkati semuanya ya. Dan segala yang dilakukan pada hari ini Tuhan membalas semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, memberkati kita semuanya.